Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode pertama. Awal mula Geger Pacino di Betawi. Alkisah negeri Betawi sudah masyhur makmur sejahtera. Sejak dikelola oleh Kompeni, Betawi menjadi kota besar. Kemakmuran Betawi termasyhur sampai ke negeri seberang. Para pedagang dari negeri jauh banyak berkunjung ke Betawi, membuat kota itu menjadi kota dagang yang ramai. Semua pendatang merasa nyaman tinggal di Betawi karena makmurnya negeri. Penguasa di Betawi adalah seorang gubernur jenderal yang berkedudukan di kota Intan. Yang menjadi punggawa adalah 12 Ideler yang tergabung dalam Dewan Hindia. Bawahan langsung sang gubernur jenderal adalah seorang direktur. Saat itu yang menjadi gubernur jenderal adalah Ardian Falkenir. Adapun yang menjabat sebagai direktur adalah Gustav William Baron van Imhoff. Para Dewan Hindia satu persatu adalah Herr Johannes Tedeng, Herr van Kelon van der Boon, Herr Wispalen Rendersagru, Meneer Patras, Aslar Nestidenes van Begun, Witersargotan Dulkup, Sutilem van Igen, dan ada seorang ideler muda yang cakap bernama Wicaksono Albisin. Pada suatu masa di Betawi terjadi sebuah peristiwa. Para penduduk Betawi etnis Cina yang tinggal di pedesaan dan di pinggir gunung yang menanam sayur-sayuran banyak dianiaya oleh budak-budak Kompeni. Para budak jika menemui orang Cina langsung merampas harta mereka. Kalau melawan dipukuli. Setiap hari terjadi demikian itu. Sungguh nyawa orang Cina tak berharga. Para penduduk etnis Cina sangat bersedih mendapat tekanan yang demikian. Ada seorang tetua Cina yang sangat dihormati oleh kalangan penduduk Cina perdesaan. Namanya Cek Sapanjang. Rumahnya di Panggiling, wilayah Gandaria Sewu. Cek Sapanjang merasa perlakuan para budak Kompeni kepada orang-orang Cina tak dapat dibiarkan terus terjadi. Cek Sapanjang menyuruh para orang Cina untuk melawan Kompeni dan budak-budaknya. Cek Sapanjang memimpin orang-orang Cina menyerang pos-pos Kompeni di Betawi. Setiap malam mereka bergerak mencuri dan merampas. Kalau mereka terpergok, boleh melawan dan membunuh Kompeni. Betawi menjadi geger oleh perlawanan orang-orang Cina ini. Orang-orang Cina sudah bertekad akan melawan Kompeni sekuat tenaga. Mereka pun kemudian menggalang persekutuan dengan bangsa pribumi yang mau membantu perlawanan mereka. Namun selama ini orang pribumi belum berani bertindak terang-terangan. Meski sudah sama-sama muak dengan ulah para Kompeni dan para begundalnya. Perlawanan orang Cina menjadi perhatian segenap Dewan Hindia. Direktur Gustav Baron van Imhoff kemudian memerintahkan agar para orang Cina ditangkap. 200 orang Cina berhasil ditangkap dan dikurung di loji. Direktur kemudian melapor kepada Gubernur Jenderal Adrian Falkenir. Gubernur Jenderal memerintahkan agar para orang Cina dibawa ke seberang untuk membantu perang. Setiap orang diberi uang 25 dinar dan diberi kain hitam dan putih. Baron van Imhoff yang disuruh memberangkatkan. Sesampai di tengah laut, para orang Cina ditumpas dan diceburkan ke laut. Namun ternyata orang-orang Cina tangguh. Banyak dari mereka yang bisa berenang. Hanya dengan naik sebilah papan,
mereka berhasil mendarat. Adapun orang Cina yang tidak bisa berenang memilih melawan dengan menubruk kumpeni yang berada di atas kapal. Banyak dari mereka kemudian menemui ajal di atas kapal. Orang-orang Cina yang selamat kemudian pulang ke Gandaria Sewu dan melapor kepada Cek Sapanjang. Cek Sapanjang bangkit dan menggalang kekuatan seluruh orang Cina yang berada di Betawi. Para orang Cina berhasil dikumpulkan. Jumlah mereka cukup besar. Di hadapan para orang Cina, Cek Sapanjang berkata sambil menggebrak meja, "Wahai sebangsaku semua, kumpeni sudah memulai permusuhan melawan orang Cina. Ayo kita lawan. Segera kita berkumpul dan sewaktu-waktu bila aku telah memberi tanda, kita serang kumpeni." Para orang Cina menyambut seruan Cek Sapanjang. Mereka bersiap dengan peralatan tempur yang mereka punya. Sementara itu, Gubernur Jenderal sudah mendengar kabar bahwa orang Cina berkumpul di Panggiling dan bersiap melawan kumpeni. Gubernur Jenderal segera memanggil 24 kapten ke kota Intan. Setelah berkumpul, mereka semua ditanya, apakah sudah mendengar kabar perihal orang Cina yang akan melawan kumpeni di Panggiling? Para kapten itu semuanya menjawab tidak tahu. 24 kapten lalu disuruh keluar. Tidak lama kemudian datang Baron van Imhoff yang baru datang dari laut. Dia melaporkan bahwa di kapal banyak orang Cina merasa menyesal karena telah menuruti kata-kata Sapanjang. Juga ada laporan bahwa Sapanjang telah memobilisasi orang Cina untuk melakukan perlawanan. Maka sebaiknya perang di negeri Kucing dihentikan dulu karena di sini orang Cina akan melakukan pergerakan yang bisa membahayakan negeri. Di tengah perbincangan para pembesar kumpeni, datang seorang Cina bernama Cek Lim Cho, seorang Cina penjual teko yang kurus kering. Tanpa pemberitahuan dia menerobos para pembesar kumpeni. Para anggota Dewan Hindia kaget. Gubernur Jenderal lalu bertanya, "Apa maksud kedatanganmu?" Cek Lim Cho berkata, "Saya berkata jujur, karena merasa bahwa selama di Betawi dapat hidup dan makan karena jasa kumpeni, maka saya katakan yang sebenarnya. Sekarang bangsa saya ingin melawan kumpeni. Sudah saling sepakat mereka, Sapanjang yang memimpin. Semua orang Cina dari gunung dan desa-desa di Panggiling sudah satu tekad untuk menyerang kota Betawi." Para anggota Dewan Hindia tersenyum. Terkesan mereka tidak percaya perkataan Lim Cho. Gubernur Jenderal Falkenir menanggapi, "Lim Cho, apakah semua yang kau katakan benar? Karena para kapten sejumlah 24 orang baru saja saya tanyai. Tak satu pun dari mereka yang mengaku mengetahui berita ini. Apakah mereka semua telah berbohong?" Cek Lim Cho kukuh pada perkataannya. Gubernur Jenderal lalu memberi Cek Lim Cho uang sejumlah 80 dinar. Cek Lim Cho menerima dengan suka hati. Gubernur Jenderal berpesan, "Aku sangat berterima kasih atas berita yang kau sampaikan. Kalau engkau ingin berdagang di darat atau di laut, aku akan memberimu modal. Kalau kelak engkau selamat, aku akan angkat engkau menjadi kapitan." Cek Lim Cho segera pulang. Setelah Cek Lim Cho pergi, para pembesar kumpeni berunding untuk menentukan langkah selanjutnya. Gubernur Jenderal lalu memanggil seorang kapitan Cina tua. Namanya Kapitan Kan. Kapitan Kan diutus secara pribadi untuk menemui Cek Sapanjang di Panggiling. Kepergian Kapitan Kan disertakan 1 talam emas dan 1 talam tanah. Setelah sampai di Panggiling dan bertemu Cek Sapanjang,
Kapitan Kan menyampaikan perintah Gubernur Jenderal. Kata Kapitan Kan, "Hei Sapanjang, dengarkanlah. Gubernur dan Dewan Hindia menyuruhku agar menemuimu. Kumpeni bermaksud mengakhiri pertikaian yang dulu-dulu. Sekarang kita hidup berdampingan secara damai. Kasihan orang kecil jika terjadi perang. Nah, ini ada emas 1 talam dan tanah sebagai simbol wilayah. Engkau pilih yang mana?" Sapanjang memukul meja, lalu berdiri dan dengan bengis berkata, "Tak sudi aku berbaikan dengan Kumpeni. Walau hancur menjadi debu, aku tak ingin emas, apalagi tanah. Kalau pilihannya berperang, aku tak akan menolak. Apa untungnya berbuat baik kepada Kumpeni yang telah memulai keburukan? Sekarang hatiku sudah putus asa, dan juga kawan-kawan sebangsaku. Semua orang Cina di Panggiling sudah bertekad berperang melawan Kumpeni. Tak ingin lagi berdamai." Kapitan Kan berusaha membujuk. "Duh Sapanjang, Kumpeni sudah punya maksud baik, sudah menyadari semua kesalahan dan ingin menebusnya dengan kebaikan. Jangan engkau membuat susah orang banyak." Sapanjang menukas dengan bengis seraya menggeleng. "Apa engkau bukan orang lelaki? Pantas karena engkau Cina dari dalam benteng. Beda dengan orang Cina dari Panggiling. Semuanya lelaki. Berani berperang dan berani mati. Katakan kepada Gubernur Jenderal, kiriman emas 1 talam dan tanah ini aku tidak inginkan. Yang aku inginkan adalah perang. Sudahlah, Kapitan Kan, aku tak ingin berdamai. Engkau pulang sajalah." Kapitan Kan pulang ke kota Intan. Semua yang dikatakan Sapanjang sudah dilaporkan kepada Gubernur Jenderal. Sapanjang menolak pemberian emas ataupun tanah. Yang diinginkan hanya perang. Gubernur Jenderal sangat heran. Kapitan Kan lalu disuruh keluar. Para Dewan Hindia kembali bersidang. Mereka sepakat memutuskan bahwa orang Cina di Panggiling adalah musuh yang perlu ditumpas. Penduduk Cina di dalam kota lalu diundang dan disuruh memilih akan ikut siapa. Kalau tetap ikut Kumpeni akan diberi modal untuk berdagang. Kalau lebih memilih bergabung dengan saudara sebangsanya di Panggiling, silahkan meninggalkan rumah dalam 1 hari ini. Kalau sampai sore masih berada di dalam kota, artinya berpihak kepada Kumpeni. Banyak dari mereka kemudian memilih ikut Kumpeni. Mereka lalu dicukur jenggot dan kumisnya sebagai tanda menyerah.